sangat luar biasa di kantornya, bukan kedatangan, saya yang mendatangi karena orang ini betul-betul sudah sukses di bisnis Prudential. Siapa dia? Ini Pak Wibisono. Halo Pak Wibi. Halo, Ya, boleh kenalan sedikit Pak Wibi, ini backgroundnya apa? saya backgroundnya adalah wira swasta di bisnis seluler, jualan HP, kemudian berpindah ke bisnis jualan SIM card untuk Oke. handphone. Oke, terus kemudian gimana ceritanya kok akhirnya bisa berbisnis di Prudential? Jadi ketika itu tahun 2002, bisnis handphone ini, tepatnya SIM card ya, nomor cantik itu sudah tidak terlalu bagus lagi, sehingga mau nggak mau harus tutup. Dan akhirnya tahun 2003 Januari saya udah pengangguran. Finally 2004 selama 1,5 tahun saya cari usaha apa ya, nggak ketemu. Dan akhirnya ketemu satu teman, ya akhirnya nggak sengaja saya ikuti bisnis ini. Oh oke, terus kemudian mulai kapan memutuskan oke Prudential sebagai karir? Sebenarnya kalau boleh jujur, bisnis pro ini bukanlah satu keputusan, tapi waktu itu memang tidak ada pilihan lain. Oke. 1,5 tahun udah tidak ada pekerjaan, tidak ada income, sementara kebutuhan sangat-sangat mendesak. Akhirnya ya cobalah bisnis ini, dan ternyata setiap bulan income mulai terasa ya. Akhirnya pelan-pelan saya ambil keputusan, ya udah bisnis ini mesti harus saya geluti sungguh-sungguh. Oke. Terus kemudian apa aja yang sudah pernah didapatkan dari Prudential? Saya hari ini bisa hidup seperti ini kayaknya benar-benar dari Prudential, karena tidak ada bisnis lain selain Prudential sejak tahun 2004 sampai sekarang. Jadi bisa punya rumah, punya apartemen, punya tanah, punya office di JW, punya mobil mewah, semuanya lah ya. Apa yang saya pakai, saya nikmati, saya makan, saya buat liburan, semuanya dari Prudential. Tapi seberapa yakin di awal-awal bergabung terhadap bisnis Prudential ini? Saya waktu itu cuma melihat ada beberapa teman yang memang saya tahu backgroundnya tidak ada income, tidak ada satu karir yang bagus, tapi ketika dia di Prudential dia berhasil. Dan saya juga merasakan setiap bulan penghasilan saya memang naik gitu loh. Jadi saya makin yakin bahwa bisnis ini memang menghasilkan. Dan jujur saya secara karir sejak 2004 saya tidak pernah income saya itu stuck atau mungkin turun. Dia selalu naik terus, malah di titik tertentu mungkin ketika 60-70 juta ya, waktu itu saya sempat sangat puas dan saya sempat berhenti maksudnya udah nggak pernah activity, tapi akhirnya ya kembali ke jalan yang benar, fight lagi ya, akhirnya bisa tembus lah. Waktu itu apa yang sudah Pak Wibi lakukan sehingga bisa mendapatkan yang income yang sangat besar ini? Saya memutuskan setelah 2 tahun jadi agent, saya akhirnya tahun 2006 saya memutuskan untuk menjadi seorang leader. Oke. Dan dari sana saya menyadari bahwa kalau mau kaya, passive income dan bisa grow terus, saya harus jadi leader. Karena penghasilan dari operating seorang leader itu jauh lebih besar, jauh lebih masif, jauh lebih cepat naiknya daripada saya harus bergantung dengan diri sendiri, harus jualan sendiri. Oke. Saat jadi leader biasanya apa yang Pak Wibi lakukan? Yang pasti saya setiap hari harus kontak dengan tim saya, karena saya menyadari bahwa agent-agent ini 1x24 jam lingkungannya banyak yang mempengaruhi faktor negatif untuk bisa stay di pro. Misalkan santai-santai dengan teman, mungkin dia ada masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah dengan teman. So mau nggak mau, saya mesti harus bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Dengan cara apa? Ya setiap hari saya mesti keep contact gitu loh. Apakah ada yang saya ajak ketemu, saya telepon, saya chatting, saya pasti harus ketemu mereka. Dan dalam 1 minggu, sejak tahun 2006 sampai hari ini, setiap Rabu saya selalu adakan meeting tim. Tidak pernah satupun bolos, kecuali memang saya ada masalah, misalkan saya jadi pembicara di luar kota, pergi ke luar negeri atau sakit. Tapi selama itu nggak ada, setiap Rabu pasti kita meeting tim. Oke. Orangnya banyak, orang sedikit, tetap jalan ya. Di awal jadi leader nggak mungkin banyak dong, pasti sedikit. Tapi justru dari yang jumlah sedikit, karena ada meeting tim, mereka jadi lebih paham bisnis ini bisnis seperti apa. Akhirnya mereka juga makin ngerti, oh kalau aku di bisnis ini aku mesti berkembang dong. Ketika mereka berpikir berkembang, mereka akan rekrut untuk diri mereka. Dan ketika mereka merekrut, otomatis saya sebagai yang jadi leader duluan, saya akhirnya jadi lebih besar tim saya. Nah, demikian seterusnya.
Mm-mm. Terus kemudian saya tahu bahwa Pak Wibi punya beberapa kantor, betul ya Pak? Ya, saya selain di Surabaya juga ada di Malang. Jadi ada 2 kantor ya? Ya. Oke. Terus kemudian mulai mengembangkan di Malang, di Surabaya tentu tidak mudah. Bagaimana caranya Pak Wibi mempertahankan supaya bisnis ini terus jalan dan punya kualitas yang bagus? Sebenarnya kuncinya di diri kita ya. Ketika kita ini sebagai leader fokusnya adalah ingin menyukseskan orang, maka saya rasa semangat itu, motivasi yang ada dalam diri kita akan muncul sendiri. Ada 2 konsep yang beda tipis antara saya mau sukses lewat tim atau dengan saya mau nyuksesin tim, otomatis saya akan sukses. Nah, ini 2 hal yang beda tipis. Saya menganut yang kedua, yaitu saya mau menyukseskan tim, otomatis saya akan sukses. Nah, banyak leader mungkin tanpa sadar karena mereka mau sukses, mereka menggunakan timnya, sehingga akhirnya ada banyak proses yang mereka lompati. Contoh, kalau saya pengen bikin kamu sukses, saya akan training kamu dengan lebih sungguh-sungguh. Semua proses mulai dari training sampai kamu jadi skillnya bagus, saya akan lewati itu dengan sabar dan telaten. Tapi kalau saya cuma fokus, yang penting aku sukses lewat Johnny, apa yang saya lakuin? Saya mungkin akan bantu kamu untuk cepat closing, karena closinganmu akan membuat saya punya omset dan saya punya overriding. Saya tidak menganut sistem seperti itu. Saya lebih suka kamu bodoh setengah tahun nggak masalah, tapi bulan ke-7 kamu pinter dan kamu bisa melanjutkan ini dengan mandiri. Nah, itu filosofi saya waktu mengembangkan tim. Demikian pula yang di luar kota. Ya, sampai hari ini saya 2 minggu sekali secara rutin pergi ke Malang. Saya ketemu dengan tim di sana, walaupun jumlahnya belum banyak, tapi saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan tidak akan sia-sia. Mereka akan tetap stay dan pelan-pelan secara skill mereka juga akan membaik. Ya, terbukti juga oke juga lah mereka sekarang. Boleh kasih contoh apa yang Pak Wibi lakukan kepada leader atau agennya sehingga mereka juga punya kualitas yang sama seperti Pak Wibi? Ngajarnya apa toh? Kalau saya punya prinsip gini, Coach, saya memang sudah berjuang mati-matian untuk mengcopy paste ke mereka 100%. Ilmu berarti ya? Semua lah ya, ilmu, karakter, mindset. Tapi nggak gampang gitu loh. Kenapa? Karena balik lagi ke orangnya sendiri. Contoh ya, paling simpel aja. Kenapa saya mau tetap kerja keras walaupun hari ini udah ya diberkati seperti ini? Karena prinsip saya, ya saya punya value hidup lebih besar. Wadah saya gede, saya nggak lihat hidup itu hari ini, tapi saya lihat sampai 10, 15, 20 tahun lagi. Apa yang saya butuhkan, apa yang mau saya kasih ke anak saya. So begitu wadah kita udah nggak sama, udah nggak nyampe. Contoh nih, Coach Johnny mungkin 30 juta udah happy, merasa kaya, udah merasa puas. Akhirnya kan ngerem gitu loh. Kalau saya sampai udah ratusan juta, 200 juta, 300 juta pun merasa nggak puas. Masih kurang. Kenapa? Karena saya punya pemikiran nggak cukup gitu loh. Kita mau ningkatin lifestyle terus gitu loh. Nah, jadi yang bisa saya lakukan adalah ya satu, tetap kayak tadi ya, keep kontak dengan mereka supaya mereka nggak ke jalur yang salah. Kedua, pelan-pelan mulai ya tanda kutipnya memprovokasi mereka bahwa ini loh, hidup itu seluas ini, segede ini gitu. Pelan-pelan mindset pola pikir seperti ini saya transfer itu. Dan mereka juga pelan-pelan saya sadarin, kenapa sih lu dari mobil A mesti naik ke mobil B, kenapa mesti harus upgrade lagi ke mobil C? Ada tujuannya. Jadi saya bukan menyuruh, tapi saya buka mindset mereka. Why-nya saya kasih tahu, kenapa lu mesti kerja keras, kenapa lu mesti beli mobil lebih bagus, dan seterusnya. Nah, kalau wadah udah gede, mereka pasti akan lebih tertantang untuk lebih maju kan. Kalau mereka ada masalah di kondisi waktu mau meningkatkan itu, pasti cari saya, dan saya pasti support mereka lah 100%. Seperti itu. Guys, jujur aja hari ini setelah wawancara ini beliau ini masih bertemu dengan orang untuk melakukan penjelasan peluang bisnis kepada orang. Jadi guys, orang yang sudah sehebat ini masih melakukan. Bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan saya, apakah sudah merasa puas? Terus kemudian apa sih kepuasannya setelah Pak Wibi bergabung di Prudential? Kepuasannya ada 3. Satu, ya puas terhadap diri sendiri. Saya sebelum di Prudential secara pride nggak ada. Banyak orang, banyak teman, banyak mungkin saudara tidak memandang. Tapi hari ini ya puji Tuhan itu saya dapat. Ya, kepuasan, kebanggaan, perubahan secara jasmani itu semua saya dapat. Win yang pertama. Win yang kedua adalah di klien. Bagaimana kita hari ini bisa
dapat closingan, kemudian dia klaim, kita bisa bantu miliaran. Itu satu kepuasan teman-teman. Karena hari ini kita berteman baik dengan siapapun, kalau dia ada masalah, kena kanker, jantung, stroke, emang kita mau bantu sampai seberapa? Nggak banyak. Nah, itu kepuasan yang kedua. Jadi saya kasih win di mana saya mengamankan finansial dari resiko yang pasti terjadi di kemudian hari. Oke. Dan yang ketiga adalah kepuasan saya ketika saya berhasil membantu mensupport seorang agent bisa sampai promosi. Saya bisa mungkin lihat sendiri, mungkin dari single bisa merit, bayar sendiri, beli mobil mewah, rumah mewah, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarganya. Saya lihat dia status atau liburan di luar negeri, saya ikut bangga. Saya bisa merasakan nikmatnya di situ. Nah, itulah yang bikin saya hari ini kenapa saya tetap full heart bantu orang, bantu klien, bantu agent untuk lebih sukses gitu lewat Prudential. Karena kepuasannya udah bukan ngomongin duit, tapi ya itu tadi loh. Bayangin ya, kita bisa lihat di Instagram mungkin, atau mungkin di WhatsApp, dia lagi ke bandara, dia lagi ke luar negeri, belanja, shopping. Saya nggak bayangin, dia nggak akan dapat itu kalau nggak di Prudential. Nah, itulah kepuasan tiga win yang saya dapetin dari Prudential. Saya, klien, dan tim. Jadi masih banyak untungnya ya dibanding dengan kesulitan. Pasti ada kesulitan dong ya. Pastilah. Kita mau bisnis apapun teman-teman, nggak ada yang namanya masalah, pasti ada. Tapi problemnya adalah, pernahkah kita membandingkan adalah problem yang kita temui di sini dengan hasil yang kita bisa dapetin di sini? Kalau sama-sama capek, sama-sama sakit hati, sama-sama effortnya gede, ya saya milih Prudential. Saya seringkali menantang nih ya ke teman-teman. Saya cuma ngomong begini loh, teman-teman, kalau hari ini ada satu bisnis yang lebih cepat, lebih gampang, dan hasil jauh lebih gede dari Prudential, let me know. Saya pasti akan jalani bisnis itu. Tapi selama ini 15 tahun di Prudential, saya belum ketemu nih satu bisnis yang lebih gampang, lebih cepat, hasil lebih gede daripada Prudential. Terus gimana caranya Pak Wibin nemuin orang-orang yang tepat sehingga dia mau diajari, dia punya kemampuan untuk berprestasi? Gimana caranya? Simpelnya gini loh, kalau kita mau ajak orang di bisnis ini, Ko Joni bayangin manusia nggak ada yang sempurna. Bayangin aja manusia itu adalah terdiri dari jutaan puzzle yang jadi. Ketika kita mandang seorang mau kita jadiin tim, kita harus menemukan puzzle apa yang hilang dari dia. Dan puzzle itu akan kita klopkan, akan kita pasang dengan puzzle bisnis Prudential. Nah, apa puzzle itu? Ya, Coach ini mesti tahu. That's why kita butuh melakukan fact finding. Contoh nih, misalkan Coach Joni teman saya yang sangat pintar dulu di sekolah, tapi hari ini cuma jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Mungkin puzzle yang hilang adalah puzzle aktualisasi diri. So saya akan ganggu-ganggu di situ supaya Coach Joni jadi ngerti gitu loh. Nah, ketika orang mengetahui why-nya dia harus gabung di Prudential, di titik itulah orang pasti akan bergerak. Nah, begitu bergerak, kita tinggal isi dengan training yang tepat, dia cepat jalan dan dapat nikmati hasil, dia pasti akan langsung lebih kencang lagi larinya. Banyak orang gabung cuma karena, oh ya Prudential keren ya, oh ya bisnisnya gede ya, tapi dia nggak ngerti kenapa dia harus gabung. Nah, yang kita harus cari adalah bantu menemukan why-nya, ketemukan puzzle yang hilang di dianya itu. Baru orang itu bisa akan tertarik dan akan jalan di bisnis. Kalau Pak Wibi boleh kasih usul kepada kita semua, agent-agent yang baru bergabung, yang sudah bergabung, kira-kira apa yang harus dilakukan di awal-awal bergabung? Kalau Anda hari ini jadi agent teman-teman, lakukan dua hal. 90% Anda fokus di selling, 10% Anda harus fokus di recruiting. Artinya apa? Karena ketika Anda jadi leader, akan kebalik. 10% Anda selling, 90% Anda recruiting. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan dua hal yang paralel ini secara bersama-sama? Banyak orang berkata, kalau saya selling, saya nggak sempat rekrut. Saya rekrut, saya nggak sempat selling. Itu salah. Kenapa? Karena ketika Anda jadi agent melakukan recruiting, Anda nggak capek kok. Anda cuma mengenalin orang ke leader Anda, dan leader Anda melakukan perekrutan. Setelah join, leader Anda melakukan training dan seterusnya. Bahkan Anda sangat beruntung ketika Anda hari ini jadi agent dan Anda recruiting, besok tahun depan Anda jadi leader, Anda sudah punya amunisi serdadu banyak. Dan itu semua berkat support dari leader Anda. Karena leader Anda yang melakukan rekrut, leader Anda yang melakukan training dan semuanya. Nah, jadi pesan saya, maksimalkan mumpung Anda masih jadi agent. Kenapa Anda nggak pakai tenaga leader Anda semaksimal-maksimalnya? Karena tahun depan kalau Anda udah jadi leader, sorry loh, Anda kalau rekrut, Anda yang rekrut.
Anda kalau mau training, Anda yang training. Jadi benar-benar di diri Anda. Ya, fokus di selling 90% karena dengan selling Anda bisa dapat income sebagai bukti bahwa bisnis ini ada duitnya. Jadi, Pak Wipi, apa membayangkan bahwa akan jadi seperti sekarang di awal bergabung atau di tengah perjalanan? teman-teman Anda harus bisa bedakan antara goal dengan dream. Kalau waktu di titik 2004 Di awal bergabung, 2004 gabung, kondisi hari ini adalah sebuah dream. Dan saya tidak mungkin membayangkan hari itu hal seperti ini. Tapi yang saya lakukan adalah saya memiliki goal-goal kecil dan saya selalu capai goal-goal itu. Contoh, saya kepingin income saya cepat 1 bulan naik 1 juta. So saya mesti harus closing 40 juta omset. Dan itu saya lakuin. Teman-teman sadar nggak ketika Anda punya goal, Anda capai, goal Anda capai, banyak goal Anda capai, Anda akan pelan-pelan meraih dream Anda. mendekati dream. So jangan pernah Anda tidak membuat yang namanya goal setting. Orang banyak melakukan dream setting, makanya nggak capai karena terlalu gede, tidak achievable. Tapi kalau Anda punya goal setting itu achievable, habis dapat revisi lebih gede, capai revisi lagi lebih gede. Itu sebabnya Pak Wipi punya mobil Honda Jazz diganti Honda apa yang lebih CR-V, kemudian diganti lagi nggak salah Mercy, kemudian diganti lagi sekarang Lexus. Tujuannya apakah sama seperti itu? Dreamnya diperbesar? Teman-teman ketika kita mungkin ya puji Tuhan diberkati, kita pasti kepingin dong lifestyle kita juga naik. Betul. Karena orang kaya nggak mungkin makannya yang ditambah, bener nggak? Makan sehari 3 kali, masa gara-gara jadi kaya jadi 15 kali? Nggak bisa, oke. Tapi lifestyle yang kita naiki. Jujur ketika saya menaikkan upgrade mobil saya, sebenarnya memang satu kepuasan batin. Yang kedua, ya itu sebagai satu bukti bahwa bisnis ini bisnis ada duitnya gitu. Bukan bisnis yang cuma ngomong doang, padahal nggak ada apa-apanya, nggak ada duitnya. Salah satu bukti bahwa ini bisnis ada duitnya dan Anda bisa rangkul tim yang sudah ada dan tim yang masa depan, ya melalui apa yang kelihatan dong. Bener nggak? Kita makan di tempat yang mewah, kita berani traktir, kita berani ajak orang ke luar negeri, kita bayarin. Nah itu sebuah bukti semua kan, bahwa ini bisnis ada duit gitu loh, bukan bisnis ngomong doang gitu loh. Tapi bagaimana dengan agent atau leader-leader yang masih baru merintis? Kan mereka belum tentu bisa punya kemampuan yang sama seperti Pak Wipi. Ya. Untuk agent yang baru gabung, ya pesan saya cuma satu. Kalau Anda sudah punya income dan itu sudah melebihi kebutuhan pokokmu, Anda harus berani untuk boros. Tapi bukan boros yang ngawur, ya boros yang menghasilkan. Contoh nih ya, saya agent baru nih, baru gabung 6 bulan, saya berani ganti mobil lebih bagus. Kira-kira teman dekat saya tanya semua nggak? Wah lu kok hebat ya, kok bisa ya? Teman-teman dari pertanyaan sepele, saya bisa dapat rekrutan. Dan ingat, bisnis ini bukan bisnis jualan asuransi teman-teman. Bisnis ini adalah bisnis people. Siapa yang mengembangkan paling banyak, dialah yang paling kaya. Bukan masalah Anda gabung tahun 2019 atau Anda gabung tahun 2020, tahun 2021. No, itu bukan masalah siapa yang lebih kaya dari situ. Tapi siapa yang lebih besar timnya, dia akan lebih kaya daripada udah gabung 10 tahun yang lalu. Nah, jadi sebenarnya perubahan fisik yang bisa kelihatan sebenarnya adalah mancing. Sama kayak kita hari ini di laut, kita mau mancing ikan gede. Mana mungkin kita memancing hanya dengan kroto, cacing, tanah. Kenapa? Harus ikan. Pakai ikan juga, dan ikan itu mahal kan, bener nggak? Sama ketika Anda mau bangun bisnis ini dengan orang-orang yang bagus dan keren, Anda butuh umpan yang bagus juga. Apa? Ya perubahan diri Anda dong. Ya kan? Anda punya deposito 1 M, siapa yang tahu? Anda punya rumah mewah, orang juga nggak tahu. Tapi orang bisa lihat dari apa yang Anda pakai. Mungkin arloji, mungkin cincin, mungkin sabuk, mungkin kalau cewek tas brandednya, mungkin sepatunya, dari mobilnya lah. Itu yang orang akan bertanya, kok bisa ya? Kok cepet ya? Lu ngapain? Nah itu yang bisa bikin Anda dapat tim bagus teman-teman. Oke. Tapi tentu saja orangnya yang kita cari harus yang bagus-bagus. Di mana sih cari orang yang bagus-bagus itu biasanya? Teman-teman, saya sejak dari leader, terus terang saya tidak punya market yang bagus. Tapi bisnis ini memang menguntungkan banget untuk kita pun yang tidak punya market bagus. Kenapa? Karena ada yang namanya agent get agent. Jadi yaitu tadi, agent yang sudah ada dengan apa yang saya lakukan tadi di awal-awal, saya ngomong meeting tim lah, saya lakukan tiap hari ketemu lah, saya merubah mindsetnya lah, itu membuat agent yang ada melakukan perekrutan. Dan perekrutan itu membuat saya jadi lebih besar. Dan bagaimana cara men-screeningnya? Ya saya mengedukasi mereka.
Kalau lu hari ini rekrut kan itu untuk kepentingan Anda. Dan kalau Anda mau besar, screening dengan bagus. Misalkan profilnya, ya kan, punya market enggak? Kalau dia nggak punya market pasti lebih berat dong daripada yang begitu join udah punya market. Market natural, keluarga besarnya, diri keluarganya kaya misalnya gitu ya. Betul. Kalau dia dari awal nggak ada market, apakah bisa join dan berhasil? Bisa. Pasti lebih berat daripada yang udah start dan punya market. Karena begitu join, closing diri sendiri, keluarga besar, sudah dapat omset, income udah kerasa, makin believe dong, akhirnya makin kencang. Seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa deketin orang-orang yang punya market atau keluarga yang cukup kaya, padahal kan nggak ada keberanian untuk mendekati mereka. Itu masalah efek domino ya. Kalau kita dari awal udah rekrut si A dari profil yang tepat, pasti sekelilingnya juga profilnya tepat. Ya, betul. Jadi mulailah dengan ranting yang bagus. Kalau Anda punya tim udah rantingnya nggak bagus, Anda harus berani potong teman-teman. Karena kalau nggak berani Anda potong, ranting itu akan berkembang terus, tapi bukan dari market yang bagus. Mulailah dari 1-2 sedikit nggak apa-apa, tapi rantingnya ranting bagus yang bakalan rimbun. Itu prinsip saya gitu loh. Jadi daripada saya capek handle 100 orang, saya mending handle 10 tapi berkualitas. Memang terbukti guys bahwa omset dari kantor ini sangat bagus, di peringkat top 5 terus kalau saya melihat, saya mendengar, dan ini yang dilakukan oleh Pak Wibi. So guys, saya dulu pernah juga dikerasi oleh beliau saat saya mulai rada senggang dan saya mulai rada slow. Saat itu saya ditegur dan jujur aja sebetulnya saya ya sedikit tersinggung, tapi ternyata itu baik karena kalau tidak ditegur mungkin kita akan terus-terusan seperti kayak gitu. Terima kasih Pak Wibi. Apa sih, seberapa besar sih Prudential di mata Pak Wibi? Bagi saya Prudential adalah penyelamat hidup saya, karena tanpa Prudential saya nggak ngerti nasib saya hari ini seperti apa. Yang pasti 1,5 tahun saya pengangguran, waktu itu mau beli susu buat anak saya yang pertama waktu itu umur 8 bulan, itu sambil utang. Jadi benar-benar thank you banget, ketemu bisnis yang luar biasa. Bagi saya sekarang meyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Waktu hari 2004 saya gabung di Prudential, ada banyak masalah sebenarnya tidak diceritakan di sini. Tapi percayalah teman-teman, Anda sudah ketemu bisnis ini tidak kebetulan. Ini adalah satu opportunity yang mungkin Tuhan kasih ke hidup Anda. Setiap hari mungkin Anda berdoa, Tuhan tolong kasih berkat, Tuhan pertemukan aku dengan bisnis yang luar biasa. Teman-teman, Anda udah ketemu. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Masalahnya cuma satu, mau nggak? Kalau Anda udah putuskan mau, tentu Anda tahu konsekuensinya dong. Kerja keras, fokus, rajin, dan lain-lain. That's it. Tentu saja guys, semua yang kita lakukan harus ada effort atau usaha yang harus kita lakukan. Nggak boleh kita cuma enak-enakan terus kemudian nunggu hasil, orang datang kemudian nggak bisa guys. Pak Wibi, apakah sempat berpikir punya kantor seperti sekarang ini? Ini kantornya beliau guys. Saya waktu itu nggak berpikir sih ya harus punya kantor seperti ini. Cuman ya karena waktu itu udah di puncak karir, ya ada sempet beda visi, sehingga saya memutuskan ya udahlah saya ngembangin sendiri. Jadi di bisnis ini Ko Joni, kita tidak harus punya kantor sendiri. Kita mau tetap stay dengan leader kita ya nggak ada masalah. Tinggal sekarang masalahnya cocok nggak sih, visinya sama nggak? Selama visinya sama ya udah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau lu merasa aku lebih bisa loh berkembang loh, aku yakin aku bisa mengembangkan ini lebih baik dengan gayamu sendiri, ya udah Anda punya kesempatan di Prudential untuk bisa buka kantor sendiri teman-teman. Seperti itu. Guys, sekedar informasi aja, beliau ini jauh lebih muda dari saya, sangat sukses luar biasa. Kemudian beliau menghasilkan leader saya, pemilik kantor namanya Pak Kando. Dia menghasilkan leader yang hebat juga, pemilik kantor Pak Andi Guyanto dan lain sebagainya. Ini sih banyak yang dilakukan beliau, merupakan tugas dan kewajiban, kemudian mentraining, mentransfer knowledge, dan orang yang mau nangkep maka dia pasti akan bisa sesukses beliau. Pak Wibi boleh cerita sedikit dulu, kan pernah gagap kalau nggak salah, kok bisa ngomongnya selancar ini kan? Kalau boleh jujur, saya ini lahir nggak masalah, nggak ada gagap.
saya waktu SMA mulai gagap karena saya mungkin menyadari saya betapa kasihannya gitu loh, duit nggak ada, terus pokoknya benar-benar minder gitu. Ya, karena minder jadi gagap dan itu terbawa terus gitu loh. Dan sebenarnya ketika saya mengawali di Prudential, saya juga gagap banget, ya. Tapi karena terpaksa, yang tadi saya bilang saya udah 1,5 tahun nggak ada duit, nggak ada kerjaan, mau beli susu nggak mampu, akhirnya mau nggak mau jalani ini. Dan sejujurnya hari ini pun saya ini masih gagap, terutama dalam konteks hal-hal yang tidak lazim saya omongkan. Mungkin Coach Joni maksudnya kayak apa sih? Gini loh, saya kasih Anda contoh ya. Anda hari ini punya teman, benar-benar gagap. Coba aja Anda ajak ke karaoke, suruh dia nyanyi lagu yang dia bisa, suruh dia nyanyi. Saya berani jamin dia nggak gagap. Tapi lagu yang tadi dia bisa itu, coba sekarang volumenya dinolkan, suruh dia baca teksnya. Saya jamin gagap. Apa artinya? Teman-teman, gagap nggak gagap bisa disiasati dengan cara salah satunya adalah bicara dengan intonasi. Saya di Prudential terbiasa ya melakukan jawaban handling objection lah, jelasin ke orang. Itu kan sebenarnya cuma repetition. Tiap hari saya lakukan hal yang sama. Akhirnya menemukan satu intonasi yang sama ya. Jadi lebih lancar. Sama halnya hari ini saya meeting tim, saya jadi pembicara. Ya itu aja kan. Tapi seperti yang saya bilang, seputar itu. Begitu Anda kasih saya satu konteks yang baru, ya pokoknya kalimat yang baru lah ya. Saya nggak umum ucapin. Tapi barusan ini sebenarnya udah, kalau Anda yang sama-sama gagap pasti tahu. Oh itu sedang enak, sedang nyantol. Kelihatan banget. Jadi saya pun sebenarnya masih gagap, tapi ya udah hampir nggak kelihatan karena ketutup dengan intonasi dan yang mungkin agak lebih pede lah ya. Karena udah punya duit guys, jadi lebih pede. Tapi swear sampai sekarang masih gagap, cuman nggak separah dulu. Karena ya itu tadi, contohnya saya lagi di meeting nasional di level Prudential, kemudian saya kepingin tanya sesuatu gitu, dan saya memberanikan untuk tanya. Di awal mau ngomong susah banget, kecantol lagi seperti itu. Pak Wibi, gimana sih caranya Pak Wibi terus punya prestasi sebagai leader, punya terus prestasi agent-agentnya sebagai agent yang berprestasi, mesti bagaimana sih? Satu yang tadi saya ngomong kan, kita sadar bahwa mumpung kita kuat, kebutuhan banyak, wadah hidup kita gede, ya otomatis saya kerja keras everyday. Cuman bedanya zaman dulu kerja kerasnya kudu kerja keras, kalau nggak itu mati. Sekarang beda, kerja kerasnya karena enjoy. Udah terbiasa kerja rajin, disuruh males nggak bisa. Jadi sekarang bukan karena I have to, tapi karena I want to. Yang kedua, saya bisa stabil prestasi saya setiap tahun karena fokus saya adalah ya tadi itu, saya mau menyukseskan tim saya. Setiap saya ketemu agent saya kepingin dia sukses. Saya lihat leader saya kepingin dia sukses. Nggak usah ngomongin agent saya, tim saya. Coach Joni boleh cek agent titipan di kantor ini, leader titipan di kantor ini. Tanya aja ke mereka, treatment saya ke mereka apa? Apakah seperti anak tiri? Enggak, saya anggap mereka semua sama. Karena fokus saya itu tadi, saya bukan bicara tentang lu bisa ngasih duit buat aku, tapi bagaimana saya suksesin lu sehingga suksesmu pasti berimpact ke saya, yaitu saya makin sukses. Gitu toh, simple. Fokusnya aja yang dibenerin. Jadi agent yang bertahan karena dia belajar menyerap semua ilmunya dan mempraktekkan, pasti gitu ya. Tapi nggak jaminan loh Coach Joni. Orang saya kerasin bisa jadi malah kadang merotol, iya. Tapi saya meyakini bahwa great leaders akan create orang sukses. Tapi kalau Anda mau jadi good leader, nice leader, ya Anda nggak akan create orang. Kalau Anda jadi nice leader dan Anda meng-create orang sukses, jujur bukan karena Anda kok. Nggak ada Anda pun dia pasti sukses. Tapi kalau Anda jadi great leaders, Anda harus siap dengan pro dan kontra. Tapi percayalah, kita keras bukan karena kita main seenaknya, tapi ya itu track yang benar gitu loh. Ya tinggal sekarang gini. Kalau saya udah 15 tahun membuktikan bisnis ini dengan cara itu, banyak cetak orang sukses. Berhasil. Dan ternyata cara ini gak efektif ke Coach Joni dan Coach Joni mundur. Ya udah. Bagi saya ya, Coach Joni ikut di next leader pun gak akan jalan juga. Karena sebenarnya yang saya tuntut adalah lu bisa disiplin, lu bisa rajin, kerja keras, nurut apa kata leader, meeting tim, datang. Sebenarnya kan hal-hal yang sepele. Dan bukan saya seenaknya lu nggak datang awas, enggak, tapi saya buka pikiran lu gitu. Lu bayangin 7 hari
saya cuma minta ketemu 1 kali 2 jam, yaitu dari Rabu Jumat, dan lu nggak datang dengan alasan yang nggak masuk akal, ya pasti saya kerasi dong, bener nggak? Ya itu aja prinsip pola kerja saya. Biasanya apa yang Pak Wibi lakukan saat meeting tim sehingga membuat tim ini bisa bergerak dengan arah yang betul? Isi meeting tim selalu 3 Coach Joni. Yang pertama selalu info agency, info prudential, konteks agency, reminder ke mereka, mungkin mereka lupa. Yang kedua ada unsur motivasi. Unsur yang ketiga selalu ada skill yang saya kasih di meeting tim. 3 ini selalu sama konsepnya, info, motivasi, skill. 3 ini aja. Terus Pak Wibi sendiri dapat skill dari mana? Ya semua udah dalam diri kita. Makanya teman-teman kalau Anda hari ini masih agent, maksimalkan waktumu untuk selling sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti ketika Anda jadi leader, Anda harus membagikan experience itu. Experience bisa kita dapetin dari 2 cara. 1, kita pribadi. 2, kita ambil dari story orang. Ya. Tapi paling powerful pasti karena kita ngalamin sendiri. Nah itu experience-nya. Yang kedua masalah skill. Kita udah hadepin banyak nasabah yang mungkin kasih PHP lah, follow up-nya ruwet lah. Itu semua adalah skill yang bisa kita bagiin nanti waktu jadi leader. Makanya teman-teman kalau jadi agent, puas-puasin jualan. Tujuannya dapat skill, dapat experience. Dan waktu jadi leader, nah ingat, ini yang seringkali leader sering salah. Udah mentang-mentang leader, udah mulai nggak mau tanya leadernya. Sok pinter, diadain acara pelatihan nggak ikut, itu udah pasti pelan-pelan mati udah. Kita aja hari ini bisa seperti ini karena setiap ada pertemuan, setiap ada pelatihan, apapun kita datang terus, kita ikutin siapapun pembicaranya. Tetap belajar ya. Yes. Karena event 2 jam, kita bukan berarti kepingin dapat 2 jam itu ilmu yang hebat semua, enggak. 2 jam mungkin cuma ketemu 1 menit gitu loh, ada kalimat yang keren bagus, kita ambil, kita bisa sharing. Sebenarnya itu aja, jangan harapin wah 2 jam baru semua kita nggak pernah tahu, nggak mungkin lah. Kita ambil cuma beberapa menit aja. Oke. Pak Wibi, terima kasih banyak buat kesempatan yang luar biasa ini. Sekali lagi guys, beliau aja masih terus belajar, beliau aja masih terus merekrut orang, mengembangkan timnya sehingga melakukan training, melakukan meeting. Apakah Anda sudah melakukan hal itu? Saya sekali lagi jujur dalam hati terima kasih buat support, buat teguran yang sangat keras waktu itu. Untungnya saya tidak mundur. Kalau saya mundur mungkin saya tidak bertahan seperti agent-agent. Kalau misalnya Anda share, subscribe. Pak Wibi tanya terakhir, kalau misalnya ada orang yang ingin bergabung di Pak Wibi, boleh dapat nomor teleponnya? Boleh. Nomor berapa? 081 833 0812 Pak Wibi ada YouTube atau ada Instagram atau ada Facebook? Instagram saya, nama saya juga Wibisono Citro pakai TJ. Wibisono TJITRO ya. Wibisono. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang ingin bergabung sama Pak Wibi, kira-kira Pak Wibi mempunyai syarat apa itu? Ya pasti saya akan ketemu dulu untuk lihat seberapa strong Anda punya why untuk bergabung di bisnis ini. Itu aja. Karena saya akan totally support 100%. Kalau Anda nggak kasih effort 1%, kita jadi sama-sama menyanyiakan waktu kita. Oke. Tapi kalau Anda memang serius, Anda tahu kenapa Anda harus gabung di Prudential, dengan mungkin setelah fact finding ngobrol dengan saya, jangan khawatir, saya pasti support Anda. Jadi kalau misalnya setelah ngobrol bisa jadi diterima, bisa jadi enggak dong Pak Wibi? Sering kali kok. Ada banyak orang ketika saya mau rekrut, saya ajak ngobrol, ketika sampai di konteks seberapa dia bakalan bisa activity, dan ternyata mulai ketahuan orang ini cuma ngomong tok gitu ya, ngomong doang, saya nggak lanjutin kok, serius. Dan saya akan ngomong ke dia. Bisa ketahuan ya Pak Wibi? Ketahuan. Contoh ya, contoh lah paling gampang. Setelah ketemu nih problemnya, misalkan dia secara finansial belum oke, masih ada ketergantungan dengan orang tua, bahkan tidur di rumah mertua. Kemudian saya mulai tanya, ini nanti kalau lu mau jalani bisnis ini, boleh tahu nggak kira-kira setiap hari lu siapin waktu jam berapa sampai jam berapa? Dia bilang, wah ini yang susah. Loh kenapa? Karena saya pulang dari pagi sampai sore, saya mesti sampai rumah gantiin istri, jaga anak.
Terus saya bilang, kenapa nggak pakai suster? Saya pikir kalau nggak ada duit, lu niat, oke lah, saya support. Dia bilang, kita nggak percaya suster. Oh, terus saya mulai goda loh. Kalau misalkan lu demam berdarah kena tipes harus break 10 hari. Terus yang jaga anak siapa? Dia bilang, oh tetap istri saya. Duh, kalau gitu bisa dong, kamu nggak perlu jaga, istri biar jaga bagi tugas, kamu activity prudential. Dia bilang apa? Saya kasihan sama istri. Ini ceritanya bulat kayak benang nggak bisa dibenerin. Jadi kayak minyaknya nggak ada gitu lah ya. So buat apa? Saya langsung sudahin. Saya cuma bilang sama dia, ya udahlah, jangan lakuin bisnis ini. Ya itu kan? yang Pak Wibi lakukan untuk dapat pohon yang bagus. Ya salah satunya. Oke. Seperti itu. Intinya gini loh, Bu. Kalau saya mau support 100% tenaga saya, tentu saya juga harus ketemu bahan yang bagus. Saya pastiin saya gosok, jadi mutiara. Tapi kalau saya tahu ini batu kali gitu, mau saya gosok sampai saya tua, ya batu kali tetap batu kali. Ngapain dilanjutin? Mendingan effort saya kasih ke orang yang lebih serius dong. Bener, sama-sama capek kok. Itu prinsip saya. Cuma teman-teman hati-hati. Kalau Anda belum punya kemampuan yang excellent, udah punya pengalaman jadi leader yang create leader banyak juga, Anda jangan melakukan apa yang saya lakuin. Karena belum tentu Anda menuduh orang itu nggak pas, benar. Bisa jadi Anda galinya yang nggak pas sehingga nggak ketahuan kan. Sebenarnya itu mutiara, Anda nggak tahu itu mutiara. Nah mungkin dengan level saya yang sekarang saya udah bisa tahu Coach. Tapi kalau waktu zaman saya waktu 2006 jadi leader biasa, terus terang saya nggak tahu. Gabung semua. Ya semua pasti saya terima. Nah tapi akhirnya learning by doing, by experience, saya mulai bisa ngerti nih. Oh orang kalau kayak gini, oh ini begini. Jadi ya saya akan lebih cepat. Kapan saya potong, kapan saya benar-benar push untuk jadi mutiara. Kira-kira selain orang itu punya banyak alasan seperti tadi, yang seperti apa sih yang kira-kira nggak bisa berhasil di Prudential? Teknikmu untuk apa ya? Teknik untuk memotong dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang paling penting untuk mengetahui seberapa dia serius, bohong apa enggak. Cuman ngomong dong kita bisa tahu. Tapi teman-teman, ada banyak hal yang kadang contohnya ini yang unik. Ada orang kaya mau gabung di Prudential karena sebenarnya cuma modus. Modusnya adalah dia cuma mau beli untuk polis dia sendiri. Supaya dapat diskon lah, komisi lah gitu kan. Nggak masalah, ambil aja peluang itu. Kenapa? Karena ketika dia bergabung dengan modus mau beli, mau nggak mau kan dia mesti training. Ketika training, pelan-pelan teman-teman, mindset dia tentang bisnis ini akan berubah. Pelan-pelan setelah dia makin tahu produk knowledge kita, pola pikirnya dia semula cuma modus diri sendiri, akhirnya akan berbelok, dia mau selamatin teman-temannya. Ketika dia mulai ambil rekan-rekannya di sekelilingnya, mau nggak mau kan omset masuk buat dia. Mungkin dia dapat satu prestasi di Prudential, trip kayak. Mungkin dia dapat satu pencapaian di agency, makan-makan kayak trip kayak vacation kemana, dan yang pasti dapat income dong. Dan dia nggak nyangka, gila ya, ternyata bisnis ini lumayan gitu loh. Nah akhirnya dari yang startnya awalnya cuma main-main modus, akhirnya jadi serius. Nah, jadi hal-hal seperti itu terima aja, nggak ada masalah. Yang kita benar-benar nggak bisa toleransi adalah ternyata orang ini cuma gombal doang. Dan sebenarnya yang salah di sini adalah agent kita yang bawa dia. Saya kan kasusnya agent. Orang yang tadi saya ceritain adalah dibawa oleh agent saya. Agent saya bawa dia hanya semata-mata berpikir gini, orang ini kasihan ya, hidup masih dengan mertua, duit gak cukup, aku mau rekrut cuma gitu. Nah, that's why saya dari sekarang juga ngajarin tim kalau rekrut ciri-cirinya seperti apa. Kamu harus melakukan screening dulu. Gimana caranya ya? Konsep puzzle tadi itu. Jadi lu harus tahu dulu, why orang ini harus gabung Prudential. Kalau udah ketemu baru kenalin ke saya, bukan nggak ada apa-apa, cuman karena ini lu kenalin ini leaderku Prudential. Udah aku ngomong, nggak bisa kalau cuma gitu. Jadi berat. Pak Wibi, kalau misalnya ada nasabah yang sudah kehilangan agent, boleh minta bantuan Pak Wibi untuk urus klaim atau mungkin apa boleh ya Pak Wibi? Sering banget Coach Joni. Apakah ada biaya dan nggak ada ya? Kita fokus intinya sekali lagi, bisnis ini bukan ngomongin cuma duit aja. Bisnis ini bicara tentang bagaimana kita bahagia selamatin orang. Udah itu aja. Ya nggak ada kita, mereka kasihan punya polis nggak tahu cara klaim dan lain sebagainya. Karena sebenarnya prosedur klaim kalau salah, walaupun
dia harusnya bisa klaim, bisa jadi nggak bisa klaim gitu. Oke. Jadi teman-teman perlu tahu sebagai nasabah paling penting prosedurnya mesti berurutan tahu. Salah diproses nggak bisa klaim, kasihan. Pak Wibi boleh cerita alamat kantor ini di mana Pak Wibi? Kita di Surabaya di Jalan Galaksi Bumi Permai, Galaksi Bumi Permai, Blok I1, Blok India I1, nomor 6. Blok I1 nomor 6 Ya, di Surabaya. Komplek Araya ya. Ya. Araya tahap 2 ya. Ya. Oke. Kemudian kalau yang di Malang boleh cerita? Di Malang juga sama di dalam Araya. Oh, Araya juga. Alamannya Puriniaga F6. Puriniaga F6. Jadi mereka kalau misalnya mau bergabung di sana atau bergabung di sini juga bisa, atau bergabung di Joni juga bisa guys. Yang penting sukses bareng di Prudential. Oke. Itu aja. Sekali lagi boleh kita kasih applause buat Pak Wibi yang sudah berjasa buat hidup saya. Banyak orang, banyak leader, banyak nasabah yang terbantu, banyak agent-agent yang terbantu. Pak Wibi, terima kasih. Biasanya saya ada hadiah buat Pak Wibi, tapi mohon maaf mungkin sekedar camilan aja. Ya itu juga boleh, karena jujur aja untuk dapetin waktunya beliau cukup strict gitu ya, jadi janjian dulu dan lain sebagainya. Hari ini pun setelah ini beliau masih melakukan recruiting. Jadi kalau Anda yang masih belum melakukan recruiting pada setiap hari khususnya leader, maka Anda akan lambat laun tidak akan berkembang. Tapi kalau Anda terus melakukan dan Anda bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pak Wibi, thank you so much. God bless you. Terima kasih guys. Sukses. Jangan lupa kalau mau ke Galaksi Bumi Permai di Surabaya silakan, atau di Araya silakan, atau sekedar Anda ingin dapat informasi tentang Prudential bisa hubungi nomor telepon yang nanti akan saya tulis di bawah ini. Terima kasih. Subscribe. Oke, kalau Anda suka silakan Anda subscribe JJ. Kemudian dulu saya buat JJ TV, tapi ternyata sudah ada yang pakai nama JJ TV, jadi sekarang cuma JJ. Kemudian kalau Anda suka silakan Anda share supaya Jadi berkat buat video yang lain. ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih guys. God bless you all. Bye.